Puasa kali ini kan sangat-sangat istimewa ya, dalam keadaan kita masih prihatin, masih dalam keadaan pandemi yang belum berakhir, barang-barang kebutuhan pokok yang naik. Puasa Ramadan, hemat, tetap sehat. Bagaimana sih kita bisa menyiapkan menu makanan maupun minuman yang berisikan kecukupan gizi maupun nutrisi? Pada waktu yang pendek itu kita harus tetap bisa menyiapkan atau memberikan kepada tubuh kita air putih dalam jumlah yang cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dr. Tifa Channel. Saat ini kita sudah menginjak hari keempat puasa Ramadan tahun ini. Puasa kali ini kan sangat-sangat istimewa ya, dalam keadaan kita masih prihatin, masih dalam keadaan pandemi yang belum berakhir. Kemudian ditambahkan lagi dengan berbagai macam barang-barang kebutuhan pokok yang naik, mulai dari minyak goreng, kemudian juga BBM, sebentar lagi akan naik juga gas, kemudian juga kabarnya listrik juga akan naik dan seterusnya. Maka saya untuk puasa Ramadan kali ini memiliki slogan, yaitu puasa Ramadan, hemat, tetap sehat. Nah, ini yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman semuanya di channel ini ya. Bagaimana kita bisa berpuasa tanpa harus meninggalkan ibadah kita, nilai kualitas dan mutu ibadah kita. Kita juga mendapatkan banyak sekali manfaat dalam berpuasa selama insya Allah 30 hari ini. Dan kita juga bisa tetap sehat, malah meningkat kualitas kesehatan kita, baik lahir maupun batin, baik fisik maupun jiwa kita. Dan itulah yang sebetulnya menjadi dambaan bagi setiap muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi soal kesehatan fisik maupun jiwa ini juga sangat-sangat penting. Jangan kita di dalam masa-masa yang penuh dengan keprihatinan seperti ini, kita masih bermewah-mewah, kita masih menghidangkan makanan-makanan yang berlebihan ya. Justru ini adalah kesempatan buat kita untuk belajar bagaimana kita bisa tetap menyediakan makanan dan minuman, hidangan berbuka maupun bersahur yang efektif, efisien, tetap terjaga kesehatannya, tetap bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita dan seluruh keluarga kita ya. Yang pertama adalah hal-hal yang paling penting dan paling esensial saja yang perlu kita siapkan pada waktu kita puasa sekarang ini ya. Dan hal-hal esensial inilah yang selama ini justru malah diabaikan oleh orang banyak. Kebanyakan selama ini sebelum puasa Ramadan di masa pandemi seperti sekarang kan, kalau kita menyiapkan ibu-ibu nih ya, menyiapkan buka dibuka begitu kan, aduh segala macam deh udah kita pikirkan dari sejak pagi ya. Kita mau menyiapkan es buah, menyiapkan kolak, menyiapkan bubur, kemudian nanti menyiapkan minum-minuman manis lagi, makanan-makanan manis, ada puding, ada kue-kue, lalu kemudian makanan pun juga bermacam-macam lauk dan sayur mayur, segala macam lah, yang bahkan tidak ada hubungannya dengan kesehatan, tetapi betul-betul bagaimana memanjakan perut kita yang kosong selama sekitar 12 jam gitu kan seperti itu. Begitu juga dengan sahur ya. Sahur juga ya, rata-rata selama ini kita suka menyediakan sahur yang terlalu berlebihan. Bahkan kadang-kadang makan nasi masih ditambah dengan makan mie, padahal dua-duanya adalah karbohidrat simple ya kan. Lalu ditambah dengan macam-macam lauk yang begitu banyak. Belum lagi roti-roti atau kue-kue ya, gorengan-gorengan dan seterusnya. Kali ini justru ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan secara ekonomi maupun sosial, saat inilah kita harus belajar bagaimana sih kita bisa menyiapkan menu makanan maupun minuman yang berisikan kecukupan gizi maupun nutrisi, tetapi tidak usah harus berlebihan ya. Pertama kali yang harus kita tekankan justru adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan air minum kita, terutama air putih. Ini yang juga sering diabaikan orang-orang yang sedang menjalankan puasa. Sering lebih fokus kepada minum-minuman yang manis, kemudian segala macam es atau sirup ya dan seterusnya, teh manis dan seterusnya, sampai abai dengan kecukupan air putih. Padahal air putih inilah yang menjadi sokoguru bagi kesehatan orang-orang yang sedang menjalankan puasa.
karena selama 12 jam kita tidak mendapatkan asupan minum air putih yang cukup, maka dalam masa yang singkat ketika kita berbuka sampai kita mau tidur, dan ketika kita sahur yang waktunya singkat sebelum kita menjalankan sholat subuh itu, pada waktu yang pendek itu kita harus tetap bisa menyiapkan atau memberikan kepada tubuh kita air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, ini tantangan tersendiri dan memang harus menggunakan pertama adalah niat bahwa air putih itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena kalau kita kekurangan air putih, maka salah satu dampak puasa itu kan dehidrasi ya, kekurangan cairan di dalam tubuh yang berpotensi bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan heart rate atau denyut jantung, kemudian juga berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada ginjal. Nah, air putih itu menjadi sarana untuk menghindari itu semua, untuk mencegah itu semua. Dan berapa banyak kebutuhan air putih yang kita siapkan, kita berikan kepada tubuh kita, baik ketika kita puasa atau kita sedang tidak puasa. Itu saya menyarankan kepada Anda, orang dewasa ya, ini ukuran orang dewasa dengan berat badan sekitar 50 kg, Anda sebaiknya minum air putih sebanyak 3 liter sehari semalam ya, 3 liter sehari semalam. Kenapa kok begitu banyak? Karena kita ini kan, negara Indonesia itu kan ada di Khatulistiwa ya, negara yang sinar mataharinya itu sangat paling maksimal dari seluruh permukaan bumi. Jadi kita mudah sekali untuk cairan di dalam tubuh kita itu mudah sekali untuk menguap, sehingga kita sangat membutuhkan air putih dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di daerah dingin seperti di Eropa, seperti di Amerika, Australia dan sebagainya. Jadi kita memang memiliki jumlah atau kebutuhan air putih yang 1 liter lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata orang dewasa yang tinggal di daerah dingin. Kalau mereka cukup 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter, kita nggak cukup. Kita butuh minimal atau secara optimal itu 3 liter per hari. Dan ini ada satu tantangan juga ya, ketika kita punya waktu minum yang sangat singkat pada waktu buka dan mau tidur sampai mau tidur, kemudian juga pada saat sahur ya, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan air putih kita ini sebanyak 3 liter ya. Saya punya kiat ini, jadi keluarlah gelas koleksi saya ini ya, yang ukurannya 500 cc ya, 500 cc. Jadi saya minum ketika buka, karena waktu buka sampai dengan mau tidur kan lebih panjang ya. Saya minum 4 kali gelas ini air putih ya. Jadi air yang lain tidak saya hitung, ini air putih. Saya minum 4 kali 500 cc, berarti berapa? Sudah memenuhi kebutuhan 2 liter. Sisanya yang 1 liter itu saya minum pada waktu sahur. Jadi pas dalam 24 jam saya sudah memberikan kepada tubuh saya 3 liter air putih ya. Dan saya menyarankan juga kepada Anda untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis-manis ya. Memang sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyarankan kepada kita untuk berbuka dengan yang manis-manis, tapi tidak serta-merta kemudian kita menyediakan semua manis ya. Ada teh manis, ada sop buah manis, ada sirup manis, ada kolak manis, nanti makanan-makanan yang lain juga manis-manis semua. Takutnya nanti kadar gula darah kita tidak terkontrol dan kemudian bisa menjadi tinggi ya. Jadi selain tentu saja mungkin cukuplah 1 gelas ya teh manis atau air madu begitu ya untuk berbuka, Anda juga bisa makan kurma ya, kurma seperti ini ya. Kalau kurma ukuran besar seperti ini, Anda cukup 3 biji sudah cukup ya. Tapi kalau ukuran yang agak kecil-kecil, Anda bisa makan kurma 5-7 kurma ya untuk berbuka. Itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gula dalam tubuh kita ya. Itu sudah cukup. Kemudian saya sarankan untuk berbuka, jangan pernah lewatkan buah-buahan ya. Hari ini saya punya jeruk ya, jeruk lokal aja, jeruk Medan. Kemudian saya juga punya semangka ya, kemudian ini tambah satu lagi nih, di kulkas saya juga punya nanas ya. Nah ini udah cukup buat Anda. Nanti tinggal yang warna-warna yang lain, warna hijaunya, warna yang lain Anda tambahkan di sayur-sayurannya. Jadi buah-buahan itu mutlak sangat penting. Dan kalau bisa anak-anak Anda juga diajarkan ya untuk tidak mengisi perutnya pada saat buka itu dengan makanan-makanan sebelum makan buah ya. Jadi makan buah itu diutamakan, dan
cukup buah-buahan lokal saja ya, karena kita kan pengetatan ikat pinggang nih, kita sedang berhemat. Dan di sekitar kita sekarang ini sudah berlimpah ruah kok buah-buahan lokal, banyak sekali. Nggak cuma jeruk, semangka, nanas, tapi ada pepaya, ada pisang, ada banyak sekali ya. Sekarang ini sedang banyak sekali buah-buahan, dan harganya pun juga tidak mahal ya, cukup untuk keluarga Anda ya. Itu kiat saya. Jadi ada 3 yang ingin saya bagi sebagian dari kiat-kiat bagaimana kita bisa berpuasa tetap sehat dan hemat ya. Nah, buat Anda yang mungkin saat ini merasa kalau kurma kan mahal ya Dokter Tifa ya nggak usah ada kurma juga nggak apa-apa ya, karena memang kurma ini sementara ini kan masih buah impor ya. Kalau memang tidak ada kurma tidak apa-apa, Anda bisa ganti dengan buah yang satu keluarga, yaitu apa? Kelapa muda ya, kelapa muda. Atau Anda juga bisa makan nata de coco ya, atau juga bisa kolang-kaling. Nah, itu kan sekeluarga tuh sama kurma, dan harganya jauh lebih hemat. Jadi Anda bisa mensubstitusi kalau memang keadaan ekonomi keluarga tidak dalam kondisi yang bisa mengakses atau bisa membeli kurma, Anda bisa substitusi dengan kelapa muda, dengan nata de coco, atau dengan kolang-kaling. Itu sama, insya Allah ya, nilai gizinya. Selamat berpuasa, semoga Anda sehat sampai di akhir bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.